Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan mencoba mempelajari tentang struktur pasar dan persaingan harga. Jadi kalau sudah dengar kata pasar ini bukan asing lagi ya, karena mungkin di tempat kalian ada yang namanya pasar mingguan atau pasar harian. Jadi apa sih yang dimaksud dengan istilah pasar itu? Jadi proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran penjual dari harga barang atau jasa tertentu. Jadi pasar itu tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk mendapatkan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu struktur pasar. Jadi struktur pasar ini penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-cirinya seperti jenis produk yang dihasilkan, kemudian banyaknya perusahaan dalam industri. Jadi pada struktur pasar ini sangat penting. Kenapa? Karena struktur pasar ini berkaitan dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Kemudian selain itu juga struktur pasar ini sangat berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pasar. Jadi kalau seumpamanya semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingannya juga akan semakin tinggi sehingga menuntut untuk lebih efisien. Nah, di sini struktur pasar itu ada dua macamnya. Yang pertama, persaingan sempurna. Jadi pada persaingan sempurna ini terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana keduanya ini sudah mengetahui keadaan pasar. Kemudian selain itu, barang yang dihasilkan juga relatif bersifat homogen. Jadi yang dimaksud homogen di sini berarti produk yang dihasilkan itu mampu memberikan kepuasan atau utilitas pada konsumen. Tanpa konsumen itu perlu mengetahui siapa sih produsennya, karena di sini konsumen itu tidak membeli barang, tetapi kegunaan barang. Maka menurut konsumen, perusahaan itu dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan karakteristik yang sama. Itu pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua ada persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna berarti di sini terdapat sedikit penjual. Nah, kalau persaingan sempurna tadi kan banyak ya. Sedangkan kalau persaingan tidak sempurna itu terdapat sedikit banyak penjual tapi pembelinya banyak. Nah, itu yang membedakan antara persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Kemudian barang yang dihasilkan itu bersifat heterogen. Jadi kalau pada persaingan tidak sempurna ini, barang yang dihasilkan bersifat heterogen, maksudnya itu eh, dia itu terdapat banyak jenis barang gitu loh, atau beragam. Coraknya juga beragam. Banyak barang yang ditawarkan dengan corak-corak yang beragam seperti itu. Nah, di sini ada 3 jenis pasar persaingan tidak sempurna ya. Yang pertama ada monopoli. Jadi monopoli ini terdapat hanya satu penjual dalam pasar, terdapat hanya satu penjual dalam pasar, di mana satu pihak penjual itu dapat menentukan harga barang, sedangkan penjual lain tidak dapat menyaingi dagangannya. Contohnya seperti apa? Contohnya PT Pertamina, PLN, kemudian PT Kereta Api, itu termasuk monopoli ya, karena nggak ada saingannya lagi gitu. Kemudian yang kedua ada pasar monopolistik. Nah, di pasar monopolistik ini terdapat banyak penjual. Jadi kalau monopoli berarti cuma satu, tapi kalau monopolistik itu terdapat banyak penjual. Kemudian barang yang dihasilkan itu sejenis namun memiliki corak atau macam yang berbeda. Contohnya seperti apa? Aqua. Nah, Aqua itu kan banyak tuh yang sejenis tapi beda merek. Contohnya ada Aqua, ada Ades, ada apa? Tea mineral yang katanya ada manis-manisnya gitu kan. Kemudian ada Tripanca. Sebenarnya mereka tuh sama sih, air minum semua produknya. Cuman berbeda corak. Beda juga ya dari segi rasa ya. Kalau kita minum Aqua itu kan nggak sakit di tenggorokan, tapi kalau minum di luar produk Aqua itu kadang kita minum itu di tenggorokan terasa sakit. Nah, itu.
contoh dari pasar monopolistik. Kemudian yang ketiga ada pasar oligopoli. Nah, jadi pasar oligopoli ini terdapat beberapa penjual atau oligopoli ini tengah-tengahnya dari pasar monopoli dan monopolistik. Jadi pada pasar jenis ini tuh antara penjual satu dengan penjual yang lain itu bisa mempengaruhi harga pasar yang diperjualbelikan. Jadi biasanya keputusan itu kan diambil oleh salah satu penjual ya. Maka satu penjual itu bisa mempengaruhi penjual lainnya. Seperti menjual barang di luar harga kisaran barang tersebut. Maka penjual lain yang menjual barang yang mirip itu bisa merebut pelanggannya karena mungkin dia menawarkan dengan harga yang lebih murah. Contohnya seperti jual beli mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Itu tiga jenis pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian ini ada unsur yang dilarang dalam jual beli. Dilarang berarti ini ya. Yang pertama itu ada maisir. Maisir itu transaksi di mana salah satu pihak itu ada yang diuntungkan, sedangkan pihak lain ada yang dirugikan, seperti judi jadinya ya, lebih tepatnya seperti judi. Maka dalam jual beli menurut aturan Islam itu harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pihak konsumen maupun produsen. Jadi maisir ini termasuk hal yang dilarang dalam jual beli. Kemudian ada yang namanya goror. Goror ini tidak jelas. Jadi yang dianjurkan jual beli dalam Islam itu harus jelas bentuk dan barangnya ketika transaksi jual beli. Jangan seperti jual beli kucing dalam karung. Kemudian ada riba. Nah, riba ini berarti tambahan. Bisa saja menjual barang dengan harga 2 kali lipat. Sudah jelas dalam firman Allah, disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, bahwasanya Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Allah sudah menghalalkan jual beli, tetapi melarang untuk riba. Boleh kita mengambil tambahan, tapi disesuaikan dengan biaya transport dan lain-lain. Tapi mengambil keuntungan itu tidak boleh berlipat ganda. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada ikhtikar. Nah, ikhtikar ini menimbun artinya. Bisa jadi menimbun barang, kemudian menahannya dan menunggu naiknya harga. Lalu setelah itu, barang yang sudah ditimbun itu dijualnya dengan harga yang tinggi. Itulah unsur yang dilarang dalam jual beli. Nah, ini tugas kalian ya. Silahkan berikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.